Halo, saudara-saudaraku yang dicintainya tanpa syarat dan yang dikasihinya tanpa batas dan yang diberkatinya tanpa sebab. Saudara, banyak pernyataan keliru akibat lamanya kita sebagai orang Kristen mengikuti faham kebenaran yang sudah dipelintir, yang kelihatannya menghormati Tuhan, tapi pada kenyataannya itu menunjukkan pandangan yang keliru tentang Bapa Surgawi kita. Saudara, bukankah semua manusia menjadi berdosa melalui ketidaktaatan Adam dan dibuat sadar dosa melalui pemberian hukum Taurat Perjanjian Lama? Itulah namanya double rasa bersalah. Makanya kita memiliki rasa bersalah akibat dosa yang diwariskan dari Adam. Roma 5 ayat 18 dan 19 katakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kemudian setiap orang yang mencoba membenarkan diri di hadapan Allah melalui usaha mematuhi hukum Taurat dibuat bersalah oleh hukum itu juga. Roma 3, 19-20 katakan, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sementara hamartia atau meleset dari sasaran itu sering disalahartikan sebagai melanggar 10 perintah Allah. Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan dosa ada di dunia sebelum hukum itu diberikan. Loh, jelas. Roma 5 ayat 13-14 katakan, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Dengan brilian, Rasul Paulus berbicara tentang kebenaran yang berbeda. Sebuah cara berdiri sempurna dan dibenarkan di hadapan Allah. Bukan dengan usaha mencoba mentaati hukum-hukum di dalam Perjanjian Lama. Roma 3, 21-22. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat,
kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Nah, itulah sebabnya orang Kristen tidak bisa disebut berdosa lagi. Enaknya, kok bisa? Ya, iyalah. Karena kita tidak lagi di bawah hukum perjanjian lama. Karena tidak ada aturan untuk dilanggar. Ingat bahwa dosa didefinisikan sebagai melanggar hukum. Makanya kesalahan kita tidak bisa lagi disebut dosa. Kata Roma 4:15b, di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Dan semua orang di planet bumi ini, saudara, dikelompokkan sebagai orang berdosa atau orang benar. Tidak sekalipun dalam seluruh Alkitab disebutkan orang dalam posisi netral. Kita memiliki Allah sebagai Bapa kita. Atau kita bisa juga memilih si iblis. Terserah. Saudara pilih yang mana? Dan roh kita yang dilahirkan kembali adalah 100% benar. Dan akan tetap 100% benar. Meskipun perbuatan dan perilaku kita tidak selalu sempurna selama di bumi ini. 1 Yohanes 3:9 katakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Coba apa jawaban saudara tentang bagaimana dirimu dilahirkan kembali? Tentu saudara harus mengaku bahwa dirimu adalah orang berdosa. Mengaku bahwa saudara membutuhkan penyelamat dan menaruh imanmu dalam Kristus, kata Roma 10 ayat 9 dan 10. Oleh karena itu, jika ada seseorang mengklaim menjadi tanpa dosa sebelum meletakkan iman mereka di dalam Kristus, mereka ditipu dan dibutakan dari kebenaran. Nah, meskipun Allah sudah mengampuni dosa seluruh dunia dan memberikan rahmat-Nya terhadap semua orang, dengar, tidak semua orang mau memilih atau mau menerima tawaran itu. Bayangkan jika saudara ber-HUT atau berulang tahun, lalu seorang pengantar paket tiba di rumahmu. Paket, dengan membawa hadiah. Maka saudara yang berulang tahun itu harus membuat pilihan, bukan? Membuka pintu dan menerima hadiah tersebut. Bukankah hadiah itu akan menjadi sia-sia jika pembawa hadiah dibiarkan berdiri di luar pintu rumahmu, bukan? Nah, untuk itu satu-satunya pilihan yang dapat meniadakan penebusan salib dalam kehidupan seseorang adalah memilih untuk tidak percaya kepada Yesus. Itulah satu-satunya pilihan yang dapat meniadakan penebusan salib. Karena Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa hanya melalui iman, artinya melalui Yesus, seseorang
dilahirkan kembali. Roma 10 ayat 9 katakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya.